Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Siak dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ditetapkannya Kabupaten Siak ke dalam PPKM level 4 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bupati Siak Alfedri bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Siak sosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan membagikan masker untuk rumah ibadah dan rumah makan di Kecamatan Minas. Peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak, tim gabungan gelar operasi justisi di Pasar Pagi Kecamatan Sabaau dan pelanggar protokol kesehatan yang terjaring ikuti sidang tipiring di Aula Kantor Camat Sabaau. Assalamualaikum saudara, informasi tadi akan kami hadirkan dalam Kabar Siak kali ini. Dan inilah Kabar Siak selengkapnya bersama saya Cahya Ici. Saudara, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Bupati Siak dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung di halaman kantor Bupati Siak dan Bupati Siak Alfedri bertindak sebagai inspektur upacara serta dipimpin Komandan Upacara Ibda Nober Sinaga, Pandit Reskrim Polres Siak. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menurut Bupati Siak menjadi tahun kedua dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, beliau mengajak untuk tetap semangat sesuai tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sementara untuk pasukan pengibar bendera dilaksanakan oleh Purna Paskibraka Kabupaten Siak, yakni Fajar Afni Ramadan dan Divak Juhaidi dari Kecamatan Mempura, serta Winanda Amelia dari Kecamatan Siak. Tim Liputan mengabarkan. Bupati dan Wakil Bupati Siak beserta unsur Forkompimda Kabupaten Siak ikuti peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta secara virtual di ruang bandar kantor Bupati Siak. Setelah melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Bupati dan Wakil Bupati Siak ikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual. Peringatan detik-detik proklamasi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan. Peringatan ini diikuti oleh seluruh pejabat tinggi di kabupaten kota se-Indonesia secara virtual dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga upacara digelar dengan sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sementara itu, anggota Paskibraka yang bertugas pada tahun ini berasal dari perwakilan masing-masing provinsi se-Indonesia.
yang mana sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara hadir mengenakan baju adat Lampung. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, 182 narapidana Lembaga Kemasyarakatan kelas 2B Siak dapatkan remisi umum sempena Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan diserahkan langsung Bupati Siak Alfedri di ruang bandar kantor Bupati Siak. Bertepatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 diserahkan remisi umum bagi narapidana yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui virtual dan di Kabupaten Siak diikuti Bupati dan Wakil Bupati Siak, Kepala Rutan Kelas 2B Siak, unsur Forkopimda dan pejabat lainnya. Sebanyak 183 orang narapidana Rutan Kelas 2B Siak mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak Alfedri di ruang bandar Siak. Menurut Kepala Rutan Kelas 2B Kabupaten Siak Tongko Butar-Butar, remisi adalah kenikmatan yang didapat oleh narapidana setelah mengikuti berbagai pembinaan dengan baik dan diharapkan dengan adanya remisi dapat mengurangi masa tahanan bagi narapidana. Yang mendapatkan remisi 183 orang. Itu dapat remisi umum 1 namanya. Harapannya remisi itu adalah sebuah nikmat lagi kalau ada bahasa apa Direktur Jenderal, bahwa artinya adalah untuk mendapatkan nikmat dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah mereka telah mengikuti program pembinaan, menjalani dengan baik, ya kita berikan rewardnya ya, berbentuk remisi ya, yang disebut dengan pemotongan masa hukuman gitu. Jadi diharapkan mereka, kebetulan tidak ada kita yang langsung bebas, hanya mendapat pengurangan hukuman mulai dari 5 bulan sampai 1 bulan. Kalapas kelas 2B Kabupaten Siak menambahkan, berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi, dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa karena untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan adanya pembatasan pergerakan masyarakat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan mengabarkan. Pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 juga digelar apel kehormatan dan renungan suci di Makam Sultan Syarif Qasim II yang dipimpin Kapolres Siak Gunar Rahardianto. Apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 digelar di Makam Sultan Syarif Qasim II dan dipimpin langsung oleh Kapolres Siak AKBP Gunar Rahardianto. Kami yang hadir pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pukul 00.00 WIB. Pada upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, menyatakan dengan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapat tempat yang sewajarnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri bersama unsur Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, pasukan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mengikuti dengan hikmat jalannya apel kehormatan dan malam renungan suci dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada upacara penurunan bendera sempena Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Siak berjalan lancar dan sukses, dipimpin Wakil Bupati Siak Husni Merza. Wakil Bupati Siak Husni Merza pimpin upacara penurunan bendera merah putih sempena Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang digelar di halaman kantor Bupati Siak dan bertindak sebagai perwira upacara Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Wan Saiful Effendi, dan Komandan Upacara Camat Kotogasip Diki Sofyan. Adapun yang bertindak sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada penurunan bendera ini, yakni Nur Mistakul Ulum dari Kecamatan Dayun, Wanda Triwana perwakilan dari Kecamatan Kotogasip, dan Citra Novariani dari Kecamatan Siak. Untuk undangan upacara pada penurunan bendera ini, diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, utusan Forkompimda Kabupaten Siak, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara peserta upacara diikuti perwakilan dari pasukan TNI, Polri, Satpol PP, staf Dinas Perhubungan, dan anggota Damkar Siak. Tim Liputan mengabarkan. Kabupaten Siak lakukan tes antigen di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M.
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli, anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Saudara, masih di kabar Siak, Wakil Bupati Siak Husni Merza mengumpulkan seluruh kepala OPD dan camat untuk memberikan instruksi tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengumpulkan kepala OPD dan camat untuk memberikan instruksi tentang langkah yang akan diambil mengenai percepatan penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Siak. Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah melakukan testing rapid antigen yang menargetkan seluruh OPD yang terdiri dari ASN dan honorer, pondok pesantren, lembaga pendidikan, ormas, dan perusahaan yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Siak. Tes rapid antigen ini nantinya menargetkan 740.000 sasaran se-Kabupaten Siak dan per hari akan dilaksanakan sebanyak 7.400 tes. Nah, bagaimana tadi yang mungkin Bapak Kepala OPD, Pak Pemda, saksikan di camat, sebelum acara kita mulai tadi kita sudah melaksanakan rapid antigen semua. Nah, hal yang sama juga akan kita lakukan dengan target ini sekitar 7.400 lebih per hari. Maka ada beberapa klaster kelompok yang akan menjadi target kita, di antaranya adalah ASN. Ada ASN, ada pesantren, ada lembaga pendidikan, ada ormas, ada perusahaan. Langkah tersebut dilakukan mengingat Kabupaten Siak tergolong tinggi angka yang terpapar virus COVID-19. Jumlahnya pun di atas rata-rata nasional dan Kabupaten Siak termasuk ke dalam zona PPKM level 4 dan penerapan ini berlaku hingga tanggal 23 Agustus mendatang. Tim Liputan mengabarkan. Menanggapi instruksi tentang testing rapid antigen di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tony Chandra mengatakan akan menyiapkan tenaga kesehatan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Siak dan diharapkan akan mencapai target 7.400 orang setiap harinya. Pemerintah sudah berupaya, Pak. Sudah dilakukan tracing, dan testing, tapi belum maksimal. Angka testing kita masih tinggi, ya Pak, positif rate kita tinggi karena angka testing kita masih rendah. Jadi rata-rata kita melakukan testing itu hanya 350 sampai 500. Nah, untuk itulah kalau misalnya kasusnya 100, paling tidak kita harus melakukan testing itu 2000. Jadi sehingga bisa angkanya di bawah 5%. Mudah-mudahan dengan target 7.494 per hari ini, sehingga pembagi di bawah negatif, nah ini akan memungkinkan akan turun.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak serta unsur Forkompimda Kabupaten Siak meluncurkan aplikasi teras televisi dan radio Siak. Aplikasi ini digagas bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang baik dan akurat. Bertempat di ruang Bandar Siak, Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak serta Ketua DPRD Kabupaten Siak dan unsur Forkopimda meluncing aplikasi teras televisi dan radio Siak yang telah digagas oleh bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Menurut PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Jamaluddin, melalui aplikasi yang diberi nama Teras Televisi dan Radio, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses melalui Android kapan saja dan di mana saja. Melalui perangkat smartphone, tayangan Siak Televisi dan siaran radio dapat dilihat dan didengar melalui aplikasi ini, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang baik dan akurat. Dalam upaya untuk melakukan diseminisasi informasi kepada masyarakat agar mudah diakses, kami dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak, dalam hal ini bidang informasi, komunikasi, publik dan statistik, dalam membuat satu terobosan baru, inovasi untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Sudah menggunakan atau memanfaatkan televisi Siak ini untuk bekerjasama dengan UMKM yang ada di Kabupaten Siak untuk mempromosikan produk-produk UMKM, sehingga sudah ada pemirsa ataupun yang berminat membutuhkan atau memesan produk UMKM dari Sulawesi Selatan. Kami kembali membuat inovasi aplikasi yang diberi nama Televisi dan Radio Siak yang disingkat dengan TERAS. Melalui aplikasi ini, kita sudah bisa menonton siaran Siak Televisi dan mendengarkan Siak Radio atau RTK 92 FM. Cukup hanya melalui perangkat smartphone yang kita miliki dimanapun kita berada. Pembuatan dan pengembangan aplikasi TERAS ini tanpa menggunakan anggaran khusus atau jadi dikenal dengan suap-kelola. Hal senada juga diungkapkan Bupati Siak Alfedri dengan adanya terobosan dan inovasi yang telah digagas oleh Kominfo dalam penyebarluasan informasi diharapkan dapat memberikan berbagai informasi kedaerahan seperti promosi pariwisata, budaya dan UMKM melalui tayangan Siak TV dan Radio Siak kepada masyarakat luas. Tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak hari ini akan meluncing aplikasi teras berbasis Android Siak Televisi dan Radio pemerintah Indonesia ini dengan tentu sudah disiapkan dengan baik oleh melalui Dinas Kominfo Siak. Nah, sehingga harapannya dengan aplikasi ini adalah suatu terobosan dan inovasi di bidang informasi yang ada di pemerintah Kabupaten Siak yang tentu selangkah lebih maju. Yang sebelumnya Siak Televisi kemarin juga sudah meluncing program melalui YouTube yang dengan demikian informasi dan berita dari Siak Televisi bisa diterima dimanapun. Tim Liputan mengabarkan. Memperingati Hari Pramuka ke-60 tahun 2021, Bupati Siak Alfedri pimpin upacara dan sekaligus menerima penghargaan Lencana Pancawarsa 4. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 digelar di halaman kantor kuartir cabang 09 Gerakan Pramuka Siak dan dipimpin langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Siak. Dalam amanatnya, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Siak mengatakan, peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka menjadi momentum untuk Gerakan Pramuka terus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, harus tetap bersemangat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan mematuhi protokol kesehatan dan tetap berusaha membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Hal ini tentunya sesuai dengan tema Hari Pramuka ke-60, Pramuka Berbakti Tanpa Henti. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2021, merupakan hari yang disambut dengan sukacita oleh para anggota Gerakan Pramuka.
karena organisasi kepramukaan kita genap berusia 60 tahun. Sekaligus sesungguhnya gerakan pendidikan kepramukaan di Indonesia berusia jauh lebih tua. Namun sejak 60 tahun lalu kita tidak lagi terpecah-pecah, melainkan menyatu dalam satu wadah yang disebut Gerakan Pramuka. Karenanya peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan berkah persatuan dalam wadah tunggal Gerakan Pramuka. Dari sejarah yang telah banyak dipaparkan, kita tahu bahwa gerakan pendidikan kepramukaan masuk ke Indonesia pada tahun 1912. Pada saat itu Indonesia masih dalam jajahan bangsa lain. Namun semangat kemerdekaan membuat para pramuka yang saat itu disebut Pandu ikut pula berperan mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jadi ke-60 gerakan pramuka ini, Bupati Siak Alfedri menerima penghargaan Lencana Pancawarsa. Penghargaan ini diberikan kepada anggota pramuka dewasa atas kesetiaan dan keaktifannya dalam organisasi kepramukaan secara terus-menerus. Dan lencana ini diberikan kepada mereka yang dinilai telah berjasa, memberi sumbangsih dukungan yang besar bagi perkembangan gerakan pramuka khususnya di Kabupaten Siak. Peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-60 tingkat Kabupaten Siak juga diberikan penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, dan Lencana Pancawarsa, serta sertifikat akreditasi gugus depan atau GUDEP untuk pramuka sekuartir cabang Siak. Tim Liputan mengabarkan. Masih dalam memperingati Hari Pramuka ke-60 tahun 2021, Kuartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Siak menggelar upacara ulang janji Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Tengku Buang Asmara, Kampung Merempan Hilir. Kuartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Siak melaksanakan upacara peringatan tahunan yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian Kuartir Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI, serta pembina dan pengurus dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Siak. Upacara ulang janji Gerakan Pramuka merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pramuka yang dilaksanakan pada malam menjelang tanggal 14 Agustus. Acara ini diisi dengan perenungan terhadap usaha dan karya yang telah dilakukan pramuka demi kepramukaan dan gerakan pramuka, serta mengulang pengucapan janji Satya Pramuka. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji, akan bersungguh-sungguh, menjalankan kewajibanku, terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Harian Kuartir Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI menghimbau kepada seluruh anggota pramuka Kuartir Siak secara bersama tetap berbakti terhadap negara, meskipun saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan wabah pandemi COVID-19. Dikatakan Jamaluddin bahwa dari tahun 2020, Kuartir 09 Gerakan Pramuka Cabang Siak telah ikut berperan aktif dengan membentuk sesi Pramuka Peduli. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dari para pengurus dan anggota pramuka di Kabupaten Siak dengan memberikan bantuan berupa sembako dan masker bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Baik, malam hari ini kita baru saja selesai melaksanakan upacara ulang janji dalam rangka Hari Pramuka yang ke-60 tahun 2021. Tujuannya ini adalah memperbaharui tekad anggota pramuka Kuartir Siak untuk tetap eksis membangun generasi muda ke depan walaupun dalam pandemi COVID yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ya, di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Siak khususnya. Jadi upacara ulang janji seperti ini yang sederhana ini memang sudah yang kedua kali kita laksanakan. Yaitu yang pertama dahulu tahun 2020 pada awal pandemi COVID. Tahun ini masih tetap seperti itu walaupun acara sederhana, namun tekad dari anggota pramuka Kuartir Siak ini tidak pernah pudar walaupun pada pandemi COVID ini. Dengan tema berbakti tanpa henti.
yaitu tema dari Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 tahun 2021. Kami menghimbau kepada seluruh anggota Pramuka Parcap Siak, mari kita tetap berbakti untuk negara dan negeri yang kita cintai ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, penyerahan bantuan masker di Kecamatan Dayun akan kami hadirkan di kabar siak selanjutnya usai jeda berikut. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting.
Masih di kabar Siak, Saudara, Bupati Siak Alfedri serahkan bantuan masker untuk rumah ibadah di 5 kampung di Kecamatan Dayun. Selain menyerahkan masker di aula kantor Kampung Sawit Permai, Alfedri juga membagikan langsung masker di pasar-pasar yang ada di Kecamatan Dayun. Bertempat di aula kantor Kampung Sawit Permai, Bupati Siak Haji Alfedri yang didampingi oleh Asisten 1 Budi Yono, Kepala Kantor BPBD Kabupaten Siak Safrizal, menyerahkan bantuan masker untuk pengurus dan jamaah masjid, musola dan gereja di 5 kampung, yakni Kampung Sawit Permai, Kampung Dayun, Kampung Berumpung Baru, Kampung Lumbuk Tilan, dan Kampung Sialang Sakti. Saat memberikan sambutannya, Bupati Siak Alfedri mengatakan bantuan masker ini merupakan program CSR dari beberapa perusahaan di Kabupaten Siak yang turut berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bapak, pengurus masjid, musola dan gereja yang kami hormati, ya kami turun hari ini membagikan masker. Masker ini dari CSR berbagai perusahaan yang sudah kita impor. Memang sudah banyak kecamatan yang kita bagikan, Terawang, Lubu Dalam, Siak, Sungai Apit, Bungaraya sudah. Tinggal hari ini kita bagikan di Dayun. Nah, Dayun ini data kami semalam, itu ada 4 desa yang oranye. Kampung Dayun, Sawit Permai, Berumpung Baru, dan Lumbuk Tilan. Tapi hari ini nama satu lagi nih, yang zona oranye itu Sialang Sakti. Nah, Sialang Sakti berbatasan dengan Sawit Permai. Untuk itu, masyarakat pun dihimbau untuk selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Pada kesempatan ini, Indomaret melalui program Peduli Berbagi juga menyerahkan 40.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID di Kabupaten Siak. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada Bupati Siak Alfedri yang nantinya disalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan. Usai menyerahkan masker kepada pengurus rumah ibadah, Bupati Siak Alfedri melanjutkan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker saat berada di tempat-tempat umum kepada pedagang rumah makan di Pasar Dayun dan Pasar Kilometer 55. Dari Kecamatan Dayun, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sementara di Kecamatan Minas, Bupati Siak Alfedri juga memberikan masker ke rumah ibadah dan rumah makan yang ada di Kecamatan Minas, sekaligus sosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Bertempat di aula kantor Kelurahan Minas Jaya, Bupati Siak Alfedri bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Siak menyerahkan bantuan masker dan juga spanduk himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pemberlakuan PPKM level 4 untuk sejumlah pengurus dan jemaah rumah ibadah, baik masjid, musola, pesantren, dan gereja yang ada di Kecamatan Minas. Dalam sambutannya, Bupati Alfedri mengatakan, mengingat saat ini status Kabupaten Siak pada level 4 PPKM yang ditetapkan mulai tanggal 10 hingga 23 Agustus 2021 mendatang, untuk itu aktivitas di rumah ibadah, rumah makan, kafe, dan kedai kopi hanya diperbolehkan diisi dengan kapasitas 25% pengunjung untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Nyawa manusia, menyelamatkan jiwa manusia dari virus corona. Musuh kita sekarang adalah virus yang tak nampak. Nah, makanya cara-cara memakai masker dan masyarakat patuh dan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, itulah caranya sekarang kita memutus mata rantai penularan COVID-19. Menjaga jarak. Kalau negara yang apa? Karena menjaga jarak yang paling sedikit penularannya mana? Di Jepang. Jepang itu tak ada besarannya macam kita besaran berjabatan tangan, speaker-speaker, gitu dah. Karena dia berjarak, yang lainnya hang, gitu dah, selesai. Selesai salam Jepang. Dan antri dia, budaya antri bagus. Lalu sebab itu, ya kita ini tadi disampaikan Pak Camat, sekarang masuk kepada level 4, Pak. Level 4 macam Jawa kemarin, Jawa Bali yang darurat itu, macam India. Darurat kita ini. Cuma kemarin waktu Jawa Bali disebut PPKM darurat, ngeri masyarakat enggak.
Selain itu, saat mensosialisasikan penerapan PPKM level 4, Alfedri juga meminta kepada pengurus rumah ibadah dan rumah makan agar selalu menyediakan tempat mencuci tangan dan juga sabun, dan setiap masyarakat yang datang ke rumah ibadah maupun rumah makan terlebih dahulu mematuhi protokol kesehatan. Mengingatkan masyarakat selalu menjaga jarak saat beribadah, mengingat Kecamatan Minas merupakan jalan lintas yang dilewati dan disinggahi oleh masyarakat dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar Provinsi Riau. Dari Kecamatan Minas, Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Kandis. Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto memberikan bantuan masker di rumah ibadah sekaligus sosialisasi PPKM level 4 di Kabupaten Siak. Usai menyerahkan bantuan masker kepada masyarakat di Kecamatan Minas, Bupati Siak Alfedri didampingi oleh Kapolres Siak Gunara Hardianto melanjutkan sosialisasi penerapan PPKM level 4 kepada masyarakat, pelaku usaha dan pengurus rumah ibadah serta pemilik rumah makan yang berada di Kecamatan Kandis. Setiap menyapa dan menyerahkan bantuan kepada warga, Alfedri selalu mengingatkan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan. Selanjutnya, saat memberikan sambutan kepada pengurus rumah ibadah yang ada di Kecamatan Kandis, Alfedri meminta agar masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan, mengingat saat ini semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan oksigen, ruang perawatan, dan juga semakin banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat menangani pasien. Nah, kami hari ini bersama Pak Kapolres, seperti disampaikan Pak Camat, membagikan masker hari ini, sekalian memberikan spanduk untuk rumah ibadah. Ya, sekaligus kami juga akan memonitoring sekaligus mengatur ya, bagaimana protokol kesehatan di rumah-rumah makan, restoran dan warung-warung, kedai-kedai, warung-warung kopi, kedai-kedai kopi, ya, sekompetensia yang hari ini kita laksanakan di Kecamatan Kandis. Tadi pagi kami di Kecamatan Minas. Nah, tentu kenapa ini kita lakukan? Sampai kami turun dengan Pak Kapolres, karena itu tadi disampaikan Pak Camat, kita ini sekarang dalam keadaan darurat. Bahasa sebetulnya dulu kan statusnya PPKM darurat, seperti Jawa dan di Bali. Sementara itu, Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto menyebutkan dirinya mengharapkan kepada petugas-petugas di lapangan yang berhadapan dengan masyarakat secara langsung agar tetap mengedukasi dan menggunakan cara-cara yang humanis. Untuk membatasi mobilitas, membatasi gerak masyarakat. Tetapi ini semua kami lakukan adalah demi keselamatan masyarakat. Kami lakukan pembatasan, pemeriksaan, pelarangan. Ini semua tujuannya adalah untuk keselamatan rakyat, keselamatan bersama. Setiap hari ya, anggota kami dari Polsek, kemudian dari Koramil, lalu melaksanakan kegiatan operasi justisi, penindakan pada masyarakat terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Ya, jadi ini semua kami lakukan bukan semata-mata keinginan dari kami. Kami semua ingin pandemi ini segera cepat berakhir. Pada kesempatan ini, selain menyerahkan bantuan masker kepada pengurus dan jemaah rumah ibadah, Bupati Siak juga menyerahkan bantuan kesejahteraan sosial kepada pengurus Pondok Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis. Dari Kecamatan Kandis, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, di Kecamatan Bungaraya, Wakil Bupati Siak Husni Merza meninjau pos PPKM sekaligus membagikan masker untuk rumah ibadah yang ada di Kecamatan Bungaraya. Bertempat di Gedung Jaya Perkasa Kecamatan Bungaraya, Wakil Bupati Siak Husni Merza melakukan peninjauan pos PPKM di Kecamatan Bungaraya, sekaligus pembagian masker di rumah ibadah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19.
Wakil Bupati Siak berharap agar masyarakat Bungaraya tetap semangat bersama dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan merubah seluruh Kabupaten Siak menjadi zona hijau. Saya dan Pak Bupati turun ke kecamatan-kecamatan dalam rangka monitoring penerapan prokes dalam masa PPKM level 4 ini. Kita betul-betul berharap kepada masyarakat, virus corona ini semakin menggila kalau kita tidak peduli bersama, kalau kita tidak bergotong royong melawannya. Ini di hari libur, kita tidak libur, karena virus ini nggak pernah libur, nggak kenal libur ya. Maka kita berharap peran serta masyarakat, apapun profesinya, pengurus masjid, pengurus rumah ibadah, kemudian juga kepala-kepala paguyuban dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita bergabung, bekerjasama melawan virus corona ini. Dan tetap prokes, jangan lupa itu. Dan bagi masyarakat yang kurangi mobilitas kalau tidak penting, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan samping itu selain ikhtiar kita bersama ini, ikhtiar lahiriah kita ini, mari kita berdoa pada Allah. Ikhtiar batiniah kita mohon mudah-mudahan Allah segera menurunkan bantuannya sehingga Siak ini bisa segera keluar dari PPKM level 4, khususnya Bungaraya ini. Selain meninjau pos PPKM, Wakil Bupati Siak juga membagikan masker di rumah ibadah, masjid, musola, dan gereja, sekaligus meninjau rumah makan dan kantor desa di Kecamatan Bungaraya. Dari Kecamatan Bungaraya, kontributor Fadlan, Siak TV mengabarkan. Saudara, dengan diberlakukannya PPKM level 4 di Kabupaten Siak, Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama Camat Siak dan unsur Forkompimda meninjau sejumlah rumah makan, kedai kopi, dan kafe di Kecamatan Siak. Wakil Bupati Siak Husni Merza didampingi Camat Siak beserta unsur Forkopimda meninjau secara langsung ke sejumlah kedai kopi, rumah makan, dan pemilik kafe yang berada di sepanjang Jalan Sutomo, Kecamatan Siak. Peninjauan ini guna mengecek dan menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, sekaligus memberikan masker kepada pemilik rumah makan agar dapat diberikan kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker. Selain rumah makan, kedai kopi, dan juga kafe, Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama dengan tim penerapan PPKM level 4 memasang spanduk di sejumlah tempat ibadah terkait aturan kegiatan di rumah ibadah selama pemberlakuan PPKM level 4. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 bahwa kegiatan ibadah berjamaah dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 25%. Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga efektivitas pemberlakuan pembatasan dapat segera menekan penurunan angka pasien positif COVID-19, terutama di Kecamatan Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak lakukan peninjauan pos PPKM di Kecamatan Sabaau. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan,
Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Saudara, Anda masih di Kabar Siak. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak bersama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Siak lakukan peninjauan pos PPKM level 4 di Kecamatan Sabau. Pasca bertambahnya penyebaran virus corona di Kabupaten Siak, rombongan tim pencegahan pandemi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Sekda Siak, Dr. Andes Haji Arpan Usman, melakukan peninjauan pos PPKM di Kampung Sungai Tengah dan Sabah Permai, yang didampingi Asisten 3 Setda Kabupaten Siak, Kepala Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, Kabak Pemadam, Camat, Babin Kamtimas, Babinsa, dan Penghulu. Sekda Siak Dr. Andes Haji Arpan Usman mengatakan kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Siak dengan membagikan masker ke pengurus masjid dan tempat usaha sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kita semua, khususnya kepada tokoh masyarakat di sini, pengurus masjid, program-program tersebut akan sulit kita capai kalau hanya ini sifatnya dari pemerintah, mulai mungkin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan. Kalau tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, ini sulit. Harusnya dari awal, begitu nampak, tadi kita lihat, nampak gejala, itu nampak ada yang terpapar, segera kita semua bersama-sama. Jangan kita tunggu
sudah parah, sudah sulit bernapas, baru kita laporkan kepada Pak Camat, baru kita laporkan kepada Pak Penghulu, baru kita minta bawa ke rumah sakit. Nah, mohon tindakan kita, arah daripada kebijakan kita adalah arah untuk menyelamatkan nyawa warga kita. Menurut Sekda Siak, hal ini sesuai instruksi dari pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, Camat Sabaau Tengku Muhtasar mengapresiasi penegakan PPKM level 4 dan penyuluhan ke posko serta dihadiri langsung oleh tim pencegahan dari Kabupaten Siak. Atas kunjungan di Kecamatan Sabaau, tepatnya saat ini adalah di Kampung Sungai Tengah dalam rangka monitoring kegiatan kita pada pagi hari ini. Perlu kami laporkan di sini bahwa untuk di Kecamatan Sabaau sampai saat sekarang kami masih status kuning, Pak. Dari 8 kampung kuning kita ada 3 kampung, yaitu Sungai Tengah, Tabak Permai, dan Laksmana, dengan jumlah kasus 13 orang positif. Tim Liputan mengabarkan. Peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak, tim gabungan gelar operasi justisi di Pasar Pagi Kecamatan Sabaau dan pelanggar protokol kesehatan yang terjaring ikuti sidang tipiring di Aula Kantor Camat Sabaau. Peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak memaksa petugas gabungan terus menggelar operasi justisi protokol kesehatan COVID-19. Operasi justisi dengan sasaran pasar kali ini digelar di Pasar Pagi Kecamatan Sabaau, Minggu 8 Agustus 2021. Operasi justisi melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Kasatpol PP Kabupaten Siak, Kaharudin Esos MSI, melalui Kabid Penegak Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Siak, Subandi Esos MSI mengatakan, operasi justisi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ini sasaran utama adalah pasar, di mana di pasar merupakan tingkat kerumunan yang sangat tinggi. Operasi justisi ini dilakukan secara hunting. Petugas mendatangi tiap titik kerumunan di Pasar Pagi Kecamatan Sabaau. Petugas langsung menggiring warga yang tidak menggunakan masker ke meja penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan tipiring. Pelanggar yang terjaring akan mengikuti sidang tipiring di kantor Camat Sabaau secara virtual dari Pengadilan Negeri Siak, Senin 9 Agustus 2021. Ya, saya Camat Sabaau dengan ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim justisi Kabupaten Siak yang sudah menggelar aksi razia untuk penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini akan menjadi efek jera bagi masyarakat kita yang masih belum taat terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Dan kami juga berharap untuk di kemudian hari tim akan selalu hadir di sini dalam rangka meningkatkan dan mengefektifkan penegakan disiplin khususnya prokes COVID-19 ini. Kami rasa itu yang perlu penekanan bagi kami. Terima kasih. Dari Kecamatan Sabaau, Uci Toro melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Tualang. Tim gabungan bersama unsur Kecamatan Tualang dan pihak PT BOB merelokasi pedagang di area pipa BOB dan membongkar paksa puluhan lapak pedagang. Penertiban pedagang kaki lima di sepanjang pipa PT BOB melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Disperindak, unsur Kecamatan Tualang, serta pihak BOB, Selasa 10 Agustus 2021. Terlihat kondisi di lapangan, sebagian pedagang sudah mulai mengosongkan dagangan mereka sejak sehari sebelum relokasi.
Namun demikian, masih ada beberapa pedagang yang bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Ya, ini kita menertibkan ini tidak mematikan PPKL karena ada solusinya. Nah, tapi kalau ibu bertahan di sini, ini juga bukan secara tempat ibu udah kalah, bukan tempat. Kalau hak milih ibu tidak ada masalah. Relokasi pedagang di sepanjang pipa milik PT BOB tersebut langsung dipimpin oleh Kasatpol PP Kabupaten Siak, Karudin Esos MSI. Turut hadir Camat Tualang Zali Effendi, Kapolsek Tualang AKP Alvin Agung Wibawa. Sebelum direlokasi, Camat Tualang telah menyurati pedagang sebanyak 3 kali. Dari hasil rapat unsur terkait beberapa hari yang lalu, langkah tegas yang diambil adalah untuk melakukan pembongkaran lapak pedagang. Kasatpol PP Kabupaten Siak, Karudin Esos MSI mengatakan, ini merupakan langkah tegas yang diambil pemerintah untuk menertibkan para pedagang yang masih berjualan di sepanjang pipa PT BOB. Ini memang sudah dilakukan beberapa tindakan, baik oleh pihak kecamatan dan kawan gabungan dengan pihak kabupaten. Ini memang sebenarnya sudah lama, sudah beberapa bulan. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana dengan baik. Dan kami harapkan juga kepada semua unsur, karena bagaimanapun dalam tindakan penertiban PPKL ini, ya kita mengedepankan tindakan humanisme, ya, persuasif dan preventif. Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik. Dan diharapkan bagi stakeholder yang terlibat di dalam hal ini, terutama mungkin dari Dinas Pasar, dari pihak kecamatan, mungkin dari Satpol PP sendiri, ya, kedepannya mungkin mari kita lakukan penertiban agar proses pelaksanaan PPKL ini tidak kembali lagi. Nah, itu diharapkan juga, terutama yang memiliki lahan di sini adalah BOB untuk dapat setelah penertiban ini untuk segera melakukan pembangunan yang membuat PPKL itu tidak kembali lagi. Sementara itu, Camat Tualang Zali Effendi menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Siak sudah memberikan solusi kepada pedagang agar dapat berjualan di Pasar Tua Negeri Kilometer 7 Perawang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Wan Ibrahim melalui Kabid Pasar Marvanis Esos mengatakan bahwa ada kurang lebih 30 lapak yang dieksekusi hari ini. Pedagang yang berada di sekitar lokasi akan direlokasi ke Pasar Tua Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi masalah relokasi pasar kilometer 4 ke kilometer 7, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi adalah gelombang kedua. Yang pertama kemarin segitiga sudah kita pindahkan, dan kami telah menyiapkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyiapkan pasar kilometer 7 yang cukup layak, yang selama ini bisa lah kita banggakan untuk Kecamatan Tualang. Jadi tadi sebagian lapak yang telah kita pindahkan akan kita tempatkan untuk mereka yang sudah kami sediakan tanpa dipungut bayaran. Di sana ada los dan kios. Jadi tergantung mereka mau pilih yang mana. Yang jelas kami siap untuk menerima dan menampung seluruh PKL baik yang di segitiga maupun di badan jalan dan di sepanjang pipa kalting. Secara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Tualang, Uci Toro melaporkan. Pelaksanaan monitoring PPKM darurat di sejumlah kantor di Siak didapati sejumlah pegawai negeri sipil dan tenaga honorer tidak menggunakan masker. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kantor Bupati Siak Haji Jamaluddin bersama tim PPKM level 4 Kabupaten Siak melakukan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah OPD di Kabupaten Siak seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekwan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melihat sejauh mana penerapan protokol kesehatan di tingkat perkantoran.
Pelaksanaan monitoring ini dibagi ke dalam 2 tim. Tim pertama dipimpin langsung oleh Asisten 3 Setda Siak dan tim kedua dipimpin oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak, mengingat saat ini Kabupaten Siak berada pada level 4 penyebaran COVID-19 dan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri hingga tanggal 23 Agustus mendatang. Saat pelaksanaan monitoring berlangsung, masih didapati pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang tidak memakai masker. Terkait dengan hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin melakukan teguran langsung kepada PNS dan honorer, serta mengingatkan Kepala Dinas untuk mengingatkan stafnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Dari tim pemantau pelaksanaan PPKM level 4 Kabupaten Siak hari ini melakukan monitoring ya terhadap OPD sejauh mana pelaksanaan dari protokol kesehatan. Jadi dari 2 tim ya yang kita turunkan sore hari ini, tim 1 ya kami dipimpin saya sendiri dengan beberapa anggota tim dari OPD, kemudian tim 2-nya dari Kepala BKPSDM. Hari ini tim 1 turun ke kantor Sekwan tadi ya, Sekwan, kemudian kedua Dinas Capil, dan yang ketiga terakhir ini Dinas Pendidikan Kebudayaan. Dari 3 OPD yang kami cek tadi, ini 2 OPD yaitu Sekwan dengan Capil ya masih perlu ditingkatkan. Ya masih ada kita temui tadi beberapa orang pegawai honor yang tidak menggunakan masker. Tadi kami sudah ingatkan kepala dinasnya dan kabak umum di Sekwan tadi supaya mengedukasi pegawainya yang belum menggunakan masker. Kemudian yang terakhir sini Dinas Pendidikan, alhamdulillah sudah prokesnya sudah bagus. Ya, setiap pegawai sudah melaksanakan menggunakan masker, sudah jaga jarak. Kemudian setiap ruangan sudah ada hand sanitizer. Ini perlu dipertahankan. Jamaluddin menambahkan ke depan monitoring ini akan kembali dilakukan untuk mengingatkan instansi vertikal maupun BUMN ataupun BUMD di Kabupaten Siak terkait penerapan protokol kesehatan dengan harapan adanya kesadaran yang tinggi dari setiap karyawan. Tim Liputan mengabarkan. Kementerian Pan-RB menaja pelaksanaan evaluasi Sakip Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021 secara virtual. Informasi ini menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini, dan Anda dapat menyaksikan informasi lainnya dalam channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pan-RB melaksanakan evaluasi Sakip Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021 dengan melibatkan tim penilai internal atau TPI. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas ini diperuntukkan bagi instansi pemerintah yang mengajukan lebih dari 50 unit kerja yang diusulkan. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan inspektorat bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bertempat di ruang live room kantor Bupati Siak. Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan tools percepatan prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional, sehingga hal ini mampu menghasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara prima. Hal tersebut yang disampaikan oleh Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan di awal sambutannya. Reformasi birokrasi yang kita lakukan ini saya kira merupakan arahan dari Bapak Presiden ya. Karena kita semua tahu bahwa untuk bisa mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden tentu saja dibutuhkan suatu alat atau tools gitu ya. Nah, toolsnya di sini adalah birokrasi.
Nah, untuk bisa mempercepat pencapaian visi dan misi tersebut, beliau punya program prioritas, salah satunya adalah reformasi birokrasi itu. Tujuan dari reformasi birokrasi ini kita harapkan nanti akan dihasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan. Nah, dengan sosok birokrasi seperti itulah diharapkan nanti misi-misi Bapak Presiden bisa diwujudkan. Sementara itu, evaluasi Sakip yang ditajak oleh Kementerian PAN-RB bertujuan untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas, sehingga dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tim Liputan mengabarkan.